Banyak sekali kalau kita membuka Al-Quran, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan bersama dengan bahasa Arabnya ma'a. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muhsinin. Tapi ada juga kata ma'a yang tidak diungkapkan, makna bersama yang tidak diungkapkan dalam bahasa Arab dengan ma'a, tapi dengan bi. Disebutkan sebagian ulama katanya huruf ba atau bi maknanya ada 66. Sekalipun waktu kita periksa di buku bahasa Arab, ya, gramatika bahasa Arab, sebetulnya tidak lebih dari 16 saja. Mungkin 6 yang pertama itu kelihatannya 6, ya, bukan 1. Salah satu makna yang paling menonjol dari bi adalah ma'a, ya, lil murafaqah. Kalau memang demikian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka Al-Quran dengan kata bi, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat bagaimana surat-surat di Al-Quran semuanya dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah atau surat Baro'ah. Surat Taubah di surat Baro'ah setidaknya diawali dengan kata baro dengan huruf ba. Jadi semua surat itu diawali dengan huruf ba. Tapi di dalam bismillah, ba tadi itu pertama maknanya bersama. Yang kedua maknanya lil isti'la, atas atau tinggi. Jadi beda itu maknanya, ya. Atas nama Allah dengan nama Allah. Tapi kita kembali ke yang paling jelas dari ba di situ, yaitu bersama. Memulai hidup kita, memulai pekerjaan kita, dianjurkan agar bersama. Siapa yang bersama di situ tidak disebutkan. Entah saking rendahnya, begitu dalam bahasa Arab, ya, kalau tidak disebutkan. Fi'il majhul kalau tidak disebutkan. Kata kerja pasif kalau subjeknya tidak disebutkan, itu karena dua hal. Pertama, karena saking tidak ada harganya, maka tidak disebutkan siapa subjeknya. Atau saking tingginya, maka tidak perlu disebutkan. Dan kedua-duanya berlaku pada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah kita diajari oleh Al-Quran untuk memulai dengan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking jauhnya rentang kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jarak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak cukup kapasitas dan tampungan kita untuk menerima rahmat, anugerah, curahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu selang, perlu perantara. Karena itu sebelum kita melompat dari ba ke Allah, ada yang pertengahan itu, yaitu isim, ya, nama. Disebutkan dalam hadis-hadis yang populer bahwa Ahlul Bait itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita maknai bismillah, ba itu atas nama Allah. Siapa yang berani mengatasnamakan Allah? Adakah orang yang punya kelayakan untuk tampil lantas dia mengatakan, aku datang ke sini mengatasnamakan Allah? Bagaimana kita melihat bapak pendiri bangsa, salah satunya adalah Soekarno, tampil di Amerika lalu mengatakan, beliau mengatakan atas nama bangsa Indonesia. Kita melihat dia betul-betul wibawa. Mengapa? Karena mewakili segenap rakyat Indonesia. Itu baru Soekarno yang hanya mewakili sekelompok orang, satu bangsa. Ingin merdeka, ingin mendapatkan kembali kewibawaannya. Ini lantas ada orang yang seperti saya, seperti yang lain, setiap harinya lantas membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak menyadari bahwa ba di situ artinya apa.
Apakah artinya hanya sekedar murafaqah, yaitu bersama Allah, bersama nama Allah, ataukah yang kedua, yaitu lil isti'la, atas nama Allah. Atas nama, kita hanya akan bisa mengatakan atas nama Allah kalau kita menjadi wakil dan pengganti Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Al-Qur'an, pengganti dan wakil Allah itu adalah khalifah. Jadi sudah sangat menyambung sekali. Ketika kita ingin bersama Imam Husain, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena Imam Husain adalah perwakilan dan khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah salah satu sosok yang berhak mengatakan kepada kita bahwa aku datang atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala.